Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Qala al-muallif at-talib al-muwaffaq yara syaikhahu bimanzilati walidihi bal a'zam. Seorang talib al-muwaffaq, seorang santri, seorang murid yang diberikan taufik, dia akan memandang gurunya berposisi ibarat orang tua. Bal a'zam, bahkan lebih besar lagi. Ini diantara adab seorang talibul ilmi, adab seorang santri, hendaknya dia menganggap atau memposisikan gurunya seperti orang tua bagi dia. Ketika seorang murid menganggap guru dia ibarat orang tua, ada satu prinsip yang akan muncul, tidak akan ngambekan, tidak akan tersinggung. Seorang talib yang tersinggung, ngambek, ya, itu karena dia tidak memposisikan gurunya ibarat orang tua. Ini sesuatu yang penting ya ikhwan. Ya. Ketika antum memposisikan guru sebagai orang tua bagi antum, sehingga ketika dia terjadi perselisihan dengan gurunya pun, kalau seandainya beda pendapat dengan gurunya, dia akan memperlakukan gurunya dengan posisi yang terhormat. Tidak akan memberikan celaan-celaan kepada gurunya. Tidak akan memberikan lakop-lakop yang buruk pada gurunya. Prinsip dan adab yang seperti ini terkadang sudah mulai hilang di zaman sekarang. Kadang sebagian seorang thalibul ilmi belajar bertahun-tahun, dari nol sampai dia punya kemampuan. Ibarat seorang penyair mengatakan, wa'allimuh rimaya kulla yaum. Aku ajari dia memanah setiap hari. Falamma qawiya sa'iduhu, tatkala lengannya sudah kuat untuk memanah, romani, dia memanah gurunya sendiri. Nah, ini kadang yang sering terjadi di zaman sekarang. Apa yang menyebabkan murid menyerang guru, mencela guru, mencaci maki guru dengan lakop-lakop yang buruk, bahkan tidak mau ketemu dengan gurunya karena dia tidak menganggap gurunya sebagai orang tua. Ngambekan, tersinggung. Padahal kalau mau dipikir, mungkin antara pengalaman dan ilmu gurunya tadi masih belum bisa dia kejar. Nah, ini yang kadang musibah di zaman sekarang. Sehingga seorang thalibul ilmi ketika dia memposisikan gurunya ibarat orang tua, ada kaidah dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana seseorang memperlakukan orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kedua orang tuamu memaksa engkau untuk melakukan kekufuran, jangan engkau taati, namun perlakukan keduanya dengan cara yang baik. Pergauli, sikapi orang tua tersebut dengan cara yang baik. Demikian juga seorang guru. Ketika guru tersebut menurut seorang murid ini punya sesuatu yang dia tidak cocok, maka perlakukan atau sikapi dengan cara yang bijak dan hikmah serta beradab, bukan dengan celaan, dengan memvonis gurunya sebagai ahlul bid'ah, dengan memvonis gurunya sebagai mubtadi', atau dengan vonis hizbi, atau dengan lakop-lakop yang lain. Tidak boleh seperti itu. Guru itu ibarat orang tua. Kalau guru tersebut salah, bantah. Lihat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau punya guru Abu Ismail Al-Harawi.
Ketika Abu Ismail Al-Harawi rahimahullah salah, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Abu Ismail Al-Harawi habibun ilaina walakinnal haq ahabbu ilaina minhu. Abu Ismail Al-Harawi adalah orang yang kami cintai, namun kebenaran lebih kami cintai dibandingkan dia. Berbeda dengan orang-orang yang sekarang. Dia diajari dari nol. Sebagian orang dia tidak ngerti apa-apa di Indonesia. Datang dia ke negeri Yaman, belajar dengan masyayikh yang ada di negeri Yaman, ditanggung makan gratis, belajar tidak ngerti atau apa itu ilmu hadis, mu'dhal, munqati, mursal, mu'allaq, tidak mengerti apa itu ilmu nahu, tidak mengerti apa istilah mujmal, mutlak, muqayyad. Belajar, namun terkadang dengan gurunya gampang sekali meletakkan, menyematkan gurunya hizbi, mubtadi', musaffiqah, mufarriqah. Ini bukan akhlaknya seorang talibul ilmi. Sebagian masyayikh memberikan bantahan kepada gurunya ketika gurunya salah, dengan tetap memanggil guru tersebut dengan bahasa ya syekhona. Ada salah seorang masyayikh di Saudi Arabia, dia punya guru. Gurunya ini membela Sayyid Qutb, Abdurrahman Abdul Khaliq. Sayyid Qutb nulis, dia punya buku bantahannya di rumah itu. Di buku itu, Masya Allah, dengan adab dia mengatakan ya syekhona, masih dengan bahasa ya syekhona, wahai guru kami. Sebagian orang enggak, ketika gurunya kadang dipanggil nama ya. Ketika mungkin dia enggak belajar lagi, dia jengkel sama gurunya, panggil itu Abdurrahman. Apa itu Abdurrahman? Cuma bisa marah-marah, ngoceh-ngoceh saja ya. Kami main doce, dibubarin, lagi enak-enak main ya. Dulu kami main hari Jumat, lagi enak-enak main, dia datang, dibubarinnya kami main ya. Tersebar nanti, ya gitu ya. Ya itu lampu pecah satu itu gara-gara main itu ya. Kadang seperti itu, ketika dia tidak senang sama guru ya, dia akan keluar celaan-celaan. Kenapa muncul celaan seperti ini? Karena dia tidak memposisikan gurunya sebagai orang tua. Ketika orang tua antum salah, apakah pantas untuk mengatakan, Luqman? Beda dengan sebagian ikhwan. Ketika dia berbeda pendapat dengan gurunya, udah dipanggil dengan lakop-lakopnya, dengan namanya saja. Tidak ada lagi dia panggil ustadz itu. Ya, karena kenapa? Karena dia tidak menganggap gurunya ibarat orang tua. Siapa yang mengajari seperti ini? Ini ajaran yang salah. Di zaman sekarang luar biasa. Beda dia gurunya, dia tidak sependapat dengan gurunya. Kalau dulu gurunya dipanggil, ada kemarin faedah dari Syekh Nu'man Al-Wathir. Anda katakan pada Syekh Nu'man Al-Wathir, ya Syekh, kapan sih seorang itu dilakopi al-allama, al-faqih? Kata Syekh Nu'man, ana la ardo. Ana tidak ridho dipanggil allama. Walaupun sebagian masyayikh kita yang di Yaman layak dipanggil allama, tapi kalau ana tidak ridho, kata beliau. Kata beliau, sebagian orang kadang ketika dia senang dengan gurunya, dilakopi gurunya alim, syekh, faqih, muhaddis, kibar. Ini ustadz kibar, ini syekh kibar, alim. Ketika dia tidak senang sama gurunya, kata Syekh Nu'man, ketika dia tidak senang, keluar celaan-celaan, yang ucapan-ucapan yang dulu belum pernah disematkan kepada orang lain kecuali pada gurunya. Kenapa terjadi seperti ini? Itu sebabnya karena dia tidak memposisikan gurunya sebagai apa? Orang tua. Antum ketika dimarah orang tua antum, ditegur orang tua antum, apakah antum mengatakan, dasar kamu Luqman, marah-marah sama saya? Misalkan nama bapak antum Luqman, nama antum siapa? Abu Fahmi siapa nama bapak? Giatno apa? Dasar Giatno. Seperti itu kah? Tidak. Nah, apa yang Anda bilang ini nyata. Sebagian orang ketika beda pandangan dengan gurunya, dia tidak lagi panggil gurunya itu Ustadz, dipanggil nama doang. Ya. Nah, ini namanya sunnah sayyi'ah, adab yang buruk. Ya. Kita baca keterangan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana lakum bimanzilatil walad, atau afwan, bimanzilatil walid, u'allimukum
Sesungguhnya aku bagi kalian itu ibarat orang tua. Sesungguhnya aku bagi kalian bimanzilatil walid. Itu kan tertulis walad ya. Ya enggak? Yang benar al-walid. Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Sesungguhnya aku bagi kalian ini ibarat orang tua. Aku mengajari kalian. Kata Rasul, aku terhadap kalian ini para sahabat, ibarat posisiku seperti orang tua bagi kalian. Aku mengajari kalian. Apa yang terfahami? Nabi SAW mengatakan, aku yang mengajari kalian ini ibarat posisi seperti orang tua. Sehingga guru itu ibarat orang tua. Faida ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilul qiblah wala yastadbiruha wala yastatibba bi yamini. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Kalau salah seorang dari kalian ada yang buang hajat, jangan menghadap ke arah kiblat, jangan pula membelakanginya, dan jangan pula cebok dengan tangan kanan. Hadis riwayat Abu Daud. Wa bawwabal Imamul Wadi'i fi kitabihil Jami' as-Sahih. Al-Imamul Wadi'i membuat bab dalam kitab Al-Jami' as-Sahih. Siapa Al-Imam Al-Wadi'i yang dimaksud? Al-Imam Al-Muhaddits Al-Allamah Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i buat bab dalam kitab Al-Jami' as-Sahih. Kitabnya ada di rumah. Babnya apa? Al-muallim yakunu bimanzilatil walid. Seorang guru itu berposisi ibarat posisi orang tua. Jadi tidak salah ketika ada kita sekolah dulu, ya, guru mengatakan apa? Kami ini adalah orang tua bagi kalian. Itulah kolaborasinya. Konsekuensinya ketika seseorang menganggap gurunya sebagai orang tua, dia tidak akan bantah. Ditertibkan orang tuanya tahu untuk kemaslahatan. Coba mau tanya sama antum. Ya. Kalau kami tidak menginginkan kebaikan untuk antum, ya, kita tuh nggak akan ajar antum. Nabi SAW berposisi sebagai pengajar di kalangan para sahabat. Dan beliau, Nabi SAW memposisikan ibarat orang tua yang menginginkan kebaikan kepada murid-muridnya. Al-Imamul Wadi'i Syekh Muqbil luar biasa beliau terhadap murid-murid beliau. Beliau mengatakan, ya abnai, wahai anak-anakku. Beliau memposisikan orang-orang yang belajar di Darul Hadits Dammaj ibarat anak bagi beliau. Sebagian orang ketika tidak senang sama gurunya luar biasa, fujur, ya, buruk kan, muncul lakop-lakop terhadap gurunya dengan berbagai lakop dan celaan-celaan. Sebagian gurunya ada yang dibilang mubtadi', ada yang dibilang hizbi, ada yang dibilang musaffiqah, na'udzubillah, ada yang gurunya yang dibilang mughaffal, na'udzubillah. Itu bisa bayangkan, sebagian orang yang dulu pernah belajar di Darul Hadits Fiyush 2014, sudah wafat ini Syekh Abdurrahman Al-Adani, melakopi Syekh Abdurrahman dengan lakop mughaffal. Orang-orang yang pulang dari Yaman, na'udzubillah, mereka makan gratis di Darul Hadits Fiyush, mereka belajar dari nol, pulang ke Indonesia mereka ngajar di pondok-pondok pesantren, gurunya dilakopi mughaffal. Demikian juga orang-orang yang dulu belajar di Dammaj, datang ke Dammaj, duduk di majelisnya Syekh Abdurrahman, tahu-tahu memberikan lakop mughaffal, ya. Berdalih kadang beralasan dengan kalamnya Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Ubaid alim. Syekh Abdurrahman mengatakan, Syekh Ubaid orang tua bagi anak. Beliau Syekh Ubaid memberikan lakop, mengatakan Abdurrahman Al-Adani mughaffal, biarkan itu guru, orang tua mengatakan kepada anak. Lah ente anak dari seorang guru ikut-ikutan memberikan lakop tersebut, pantas apa tidak? Tidak pantas. Dan itu terjadi banyak pada orang-orang Indonesia yang pulang dari Yaman 2014, ya, Allah alam sekarang sudah tobat atau tidak, ya, memberikan lakop yang buruk kepada Syekh rahimahullah, na'udzubillah, ya, tufiya rahimahullah Syekh Abdurrahman. Gimana, ya, apa minta maafnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala
atas tindakan-tindakan yang gegabah seperti itu tadi. Wa qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, berkata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah fi Hilya Thalibul Ilmi, dalam kitab Hilya Thalibul Ilmi, wa kama la yaliqu an taqula liwalidika dzil ubuwah at-tiniyah ya fulan au ya walidi fulan fala yahmal bika ma'a syekhika, atau fala yajmal bika ma'a syekhika. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, sebagaimana tidak layak engkau mengatakan kepada orang tua nasabmu, al-ubuwah at-tiniyah, itu al-ubuwah an-nasabiyah, sebagaimana engkau tidak layak mengatakan kepada orang tua senasab. Kalau kita punya orang tua senasab, tidak boleh kita panggil fulan, panggil nama, tidak boleh. Siapa nama bapak antum Salman? Siapa? Hah? Oh, Sugianto, ya. Sugianto. Nggak boleh. Ya. Antum nggak usah malu ya kalau nama bapak antum diketahui. Misalkan Salman bin Sugianto. Anak-anak Indonesia ini malu ya nyebut nama bapak ya. Karena ada rumor dulu saling ejek kan. Sugianto. Ya, kayak gitu kan. Anak-anak itu orang awam. Orang-orang Arab, orang Yaman saja, dia bangga dengan nampilkan nama orang tuanya dia nama bapaknya. Ya pada, kita takut sekali nampilkan nama bapak. Mereka bangga. Nama mereka itu satu. Ya. Tapi di paspor mereka tampilkan Abdullah Ahmad Abdullah Al-Fakiriyah, nama kakeknya yang tertinggi. Kita mau nampilin nama bapak aja malu. Karena penting. Oh, tahu itu anaknya si anak. Antum lihat dalam buku-buku Sahih Bukhari, Abdullah ibn Muhammad, atau misalkan Abdullah bin Yusuf, itu namanya al-ubuwah at-tiniyah atau al-ubuwah an-nasabiyah. Tidak boleh kita memanggil orang tua tadi dengan panggilan ya fulan, Sugianto, oi, itu tadi. Tidak boleh, tidak ada. Au ya walidi fulan, atau dia panggil juga tidak boleh ya, misalkan Pak Sugianto, orang tua tidak boleh untuk panggil. Fala yajmal bika ma'a syekhika, atau fala yujmil bika ma'a syekhika, maka jangan engkau ratakan terhadap gurumu seperti itu juga, tidak boleh. Ya'ni la tunadi syekhaka bismihi mujarradan, maknanya engkau jangan panggil gurumu tadi dengan namanya saja. Gurunya antum, masa dipanggil? Ya, Abdurrahman. Antum belajar di mana? Abdurrahman. Ini akhlak yang buruk ya kawan. Ya, anak katakan pendidikan yang seperti ini itu akhlak yang buruk, ngajari murid ikhwan untuk manggil nama gurunya dengan nama doang ketika terjadi perselisihan. Ya, ketika sebelum terjadi perselisihan dipanggil Ustadz Fulan. Ketika terjadi berselisih hilang namanya. Ya, itu tidak ada. Contoh, misalkan gini. Nah ini, karena bilang kan depan antum, Ustadz Siraid, ya enggak? Ketika terjadi perselisihan antara anak sama Ustadz Siraid tadi, nanti anak depan antum bilang Siraid, Abdurrahman Siraid, ya. Nanti antum ikut pula, ya. Abdurrahman Siraid itu tadi. Padahal dulu antum panggil dia Ustadz, ya. Antum tuh murid. Kalau ana panggil dia Abdurrahman Siraid, itu mungkin wajar-wajar saja. Tapi kalau antum, ketika antum beda pandangan, beda pendapat sama beliau, tetap antum panggil Ustadz. Ana pernah, ya. Jadi ikhwan, subhanallah, ini sunnah sayyi'ah. Ya. Jadi ada ikhwan ketemu sama ana. Ketika ana sama mereka itu satu barisan, mereka panggil Ustadz. Ketika sudah nggak sejalan sama ana, ketemu di suatu toko herbal, dia bilang, Kak Abdurrahman. Kak Abdurrahman, ini akhlak yang buruk. Ada yang ngajarinya. Ya. Nah itu tadi sunnah yang buruk yang diajari oleh orang-orang tertentu. Ana nggak mau nyebut nama.
Ya. Hilang. Di Indonesia ini ada pemahaman yang seperti itu. Ketika berbeda dengan guru, hilang nama ustadz tadi. Kayak alul bid'ah. Orang kita orang awam saja, kalau dia kiai, kalau dia ustadz, di masyarakat itu dipanggil dengan panggilan ustadz. Kadang kita ikutin apa alur yang sudah terjadi gitu loh. Maaf Pak Kiai, maaf Pak Ustadz. Ana pribadi ya, kadang ketemu ustadz yang maaf ya, bukan salafi ya. Karena dia ustadz, ana bilang ustadz. Ada seorang ustadz, dia suka tanya. Masya Allah, tawaduknya suka nanya dia. Ya, udah tua dibanding ana, ustadz dia. Pondok pesantrennya lebih besar dibanding pondok pesantren kita ini. Santrinya udah ribuan, ratusan. Ada jenjang SD, SMP, SMA. Pondoknya lebih besar. Ana udah pernah main ke pondoknya. Dia kalau nelpon, Ustaz, bisa main ke pondok Ustaz. Kadang dia nanya. Dia tuh ustadz yang terustadkan. Ini ada. Tapi enggak, Ana bilang, akhi, dia tuh ustadz dai. Anzilun nas manazilahum. Posisikan mereka sesuai dengan posisinya. Kan enggak, sebagian orang dipanggil saja, depan umum panggil. Fulan, pandai. Posisikan dia. Apalagi dia itu gurunya antum. Orang lain saja layak diposisikan dengan posisinya, apalagi gurunya antum. Masa dipanggil cuman fulan? Akhi, memang itu Abdurrahman Sirait itu enggak pula bagus suaranya. Masih bagusan suara anak itu tadi. Kecil suaranya, kalau nggak pakai imam, nggak pakai mic, samar-samar. Itu tadi. Misalkan contoh ya, dipanggil nama saja Abdurrahman Sirait, padahal gurunya antum. Ya, nggak boleh seperti itu. Makanya, ketika antum punya guru, mau gimana pun gurunya antum, entah guru antum salah, benar, panggil dia ustadz. Guru tuh nggak ada istilah mantan guru, Kalau antum mandang gurunya antum itu khoto, ala akhtoin, ada kesalahan, antum nasihati. Ternyata gurunya antum tetap di atas pemahaman yang dia yakin itu benar. Sudah, biarkan. Hidayah di tangan Allah SWT. Tapi antum tetap dianjurkan beradab. Faham? Ini ketemu guru, kelengos kan? Ada gitu. Ada ikhwan di Palembang ini, ketemu di anak waktu kami pertemuan kantor Kemenak. Itu ikhwan mungkin baca ngajinya aja mungkin masih pelantar pelintut, masih bagusan antum deh mungkin deh. Ya, ketemu sama anak salam ya. Anak guru loh, anak lihat di sini banyak kiai NU segala macam, ngumpul orang. Ini salafi. Anak salami. Assalamualaikum. Duduk sana. Ya, kata anak. Antum membedakan mana hal sama tamyiz saja belum tentu. Sampai dalam hati anak, ustadznya antum saja kalau mungkin cuman kita bukan maunya ngerendahkan ilmunya orang gitu loh. Siapa yang mendidik seperti ini? Ini didikan yang salah ya. Ya, didikan yang salah. Maka sebagian ikhwan-ikhwan yang ikut pengajian-pengajian yang seperti itu bikin hati keras. Ya. Diajari ikhwan tidak beradab kepada guru. Hilang lakop ustadznya tadi. Panggil nama saja. Kadang dipanggil nama. Ada, subhanallah, ada ustadz namanya Tirmidzi. Ya. Ketika dia kena tahdzir, ustadz itu ikhwan yang panggil Pak Tir. Pak Tirmidzi, kurang ajar. Ya, ini hasil didikan yang tidak beres. Antum yang belajar sama anak, ketika antum punya guru dimanapun, panggil guru itu dengan ustadz. Walaupun sebentar saja ustadz belajar cuma sebulan, panggil ustadz. Ini enggak kadang. Dia tuh bukan lagi guru ustadz kami, panggil nama. Siapa yang ngajarin ini tadi? Ini sunnah sayyi'ah. Ya memang ada ustadz yang ngajari akhlak yang buruk. Enggak boleh seperti itu. Guru tetap dipanggil dengan panggilan yang terhormat. Sebagaimana dulu antum memanggil dia ustadz, antum beda pendapat tetap. Ana jawab dengan jujur. Ana punya guru sebelum ana ke Yaman. Ana mondok di pondok Ustadz Bukhari. Sampai saat ini ana tidak pernah mengatakan di belakang itu Bukhari. Ana pernah punya guru namanya Ustadz Afifuddin. Tidak pernah ana bilang Afifuddin. Apalagi ana memberikan lakop So'afiqo dan semisalnya. Ana bilang katakan guru. Ustadz ya Ustadz. Sebagian orang ya nggak cocok sama ustadznya, dibilang itu ustadznya So'afiqo, Muso'afiqo.
Nah, ini lakop-lakop yang buruk. Atau dia bilang Mumayyi ustadznya, Haddadiyah, ustadz Haddadi ustadz itu. Enggak kayak gitu, gurunya antum dulu, antum memanggil awal datang ke pondok pesantren, antum memanggil dia dengan panggilan ustadzuna, ustadzi, panggil dengan panggilan itu. Beda pandangan hal yang biasa. Lihat Ibnu Qayyim mengatakan kepada gurunya, tentang gurunya, Abu Ismail al-Harawi, habibun ilaina walakinnal haq ahabbu ilaina. Abu Ismail adalah orang yang kami cintai, tapi kebenaran lebih kami cintai dibandingkan dia. Bukan dilakopi dengan lakop Abu Ismail, enggak, atau Pak Ismail, enggak. Itu penting bagi antum. Masa ustadz dipanggil nama doang? Ya, antum nanti kalau berdakwah gimana rasanya? Antum punya murid, punya ikhwan, tiba-tiba ketemu antum cuma dipanggil kakak, Kak Abdurrahman. Assalamualaikum, Kak Abdurrahman. Belum pernah antum ya, nanti kalau antum udah berdakwah, udah nyoba tuh gimana rasanya tuh di hati antum. Ya, ada yang cuma inisial aja, ABD. Jadi ada obrolan, ada ikhwan mutu bagian depan masjid ini. Diobrolkanlah di grup WA. Pondoknya ABD, singkatan Abdurrahman. Ini akhlak-akhlak buruk, ya. Tidak ada Palembang ini yang mengajari akhlak yang benar kecuali Darul Hadis ini tadi. Ada satu lagi Darul Hadis, namanya Darul Hadis juga. Itu ngajari akhlak yang buruk. Karena bilang ngajarin ini tadi. Ya. Makanya hati-hati antum, nanti belajar salah antum nanti enggak mau belajar, aduh di sini kayaknya begini. Aku mau cari Darul Hadis yang lain aja. Ada sih, tapi yang ini ajarannya tadi. Ya. Murid-murid kami dulu. Ya, ada ustadz pembina kibar-kibar itu dari Jawa. Tapi ya gini kayak modelnya. Gurunya dipanggilan. Kalau dia nggak cocok sama guru, hilang namanya. Dulu dia punya guru yang diidealkan. Ya, Anda sebut saja nama gurunya Ustadz Lukman Ba'abdu. Itu luar biasa, terkenal, top di kalangan ikhwan-ikhwan. Ketika nggak cocok, dipanggil apa? Ada yang panggil cuma ULB saja, ada yang bilang cuma Ba'abdu saja. Apa ini? Ini ajaran-ajaran buruk. Yang sana juga sama, ketika nggak cocok sama gurunya, ya panggil saja sewet. Ini akhlak yang buruk. Guru tetap guru, berbeda itu hal yang biasa. Ya, ilmu itu macam-macam. Tapi kalau lakop-lakop yang seperti itu tidak boleh. Sehingga antum yang pernah belajar di sini tidak boleh dengan guru siapapun ketika antum entah belajar di sini, entah belajar di mana, tidak boleh guru itu antum panggil nama. Tidak ada istilahnya yang ada mantan istri dan tidak ada mantan guru. Itu bekas guru anak. Enggak ada bekas guru. Ya, memang sisa bekas. Tetap itu gurunya antum. Jangan ada yang bilang di Darul Hadis, Ustaz Abdul Hajat ya, itu bekas guru anak. Ketahuan sama anak, usap 100 kali. Kalau ada yang bilang, itu bekas guru anak. Enggak ada, guru tuh enggak ada yang bekas. Kadang mohon maaf ya, kenapa anak bilang? Kadang sebagian orang, walaupun guru dia guru tahsin. Misalkan Uda Rizal, beliau ngajar tahsin. Guru. Makanya dalam anak pribadi, siapapun yang punya murid dan antum belajar dengan seseorang, walaupun dia tidak bisa baca kitab, dia tidak bisa bahasa Arab, walaupun dia tidak pondok pesantren, tapi dia itu panggil ustadz. Ya, panggil ustadz. Masa kalah sama si Hizam? Pak Ustadz dia panggil Wandi. Ya enggak? Panggil ustadz. Lah memang iya. Masa dipanggil, kan yang namanya guru tuh Indonesia lumrahnya guru tuh dipanggil apa? Ustadz kan? Ya Ustadz. Itu di pondok pesantren. Itu juga ajaran yang salah di pondok pesantren. Sebagian pondok pesantren ada guru misalkan, ya ini si Faiz ngajar. Ya, nanti dipanggil pondok pesantren Abdul Razak. Antum belum ada guru-guru, nanti dipanggilnya Ami. Ya, musyrif yang apa guru-guru muda lah, ustaz-ustaz muda ya di pondok pesantren. Ami Abdul Razak, Ami Ahmad. Ini gurunya antum walaupun muda-muda. Panggil ustad. Makanya Anda bilang anak-anak ini yang disuruh nggak ada itu. Dia belajar sama antum belajar sama kecil. Panggil ustad. Ustad Wandi. Ya. Nggak ada istilah yang anak-anak kecil gitu loh, yang antum kecil-kecil ini diajari sama Wandi. Pas di kelas jangan panggil Bang Wandi. Panggil ustad. Jangan bilang, kamu belum layak jadi ustad. Terus antum panggil apa? Lumrahnya kita yang ngajari kita tuh dipanggilnya ustad. Tidak boleh lakop-lakop yang buruk itu. Difahami? Guru hormati dan muliakan. Tolong azan dulu.
Kemudian kata penulis buku ini, bal taqul ya syekhi. Bahkan yang tepat engkau katakan memanggil guru itu ya syekhi, wahai syekhi. Kalau bahasa kita sekarang ini ya ustadi, atau ya syekhona, atau ya syekhona, atau apa? Biasanya orang Indonesia ya syekhi, ya ustadi, ya syekhona. Kama annaka la tunadi abaka bismihi mujarradan. Sebagaimana engkau tidak boleh panggil nama bapakmu dengan nama dia saja. Bal taqul ya abati au ya walidi. Ya. Masa bapaknya dipanggil langsung nama? Sugianto. Sugiatno, antum Sugianto ya? Hah? Adiatno. Ya. Antum Sugianto. Ya. Tidak boleh dipanggil. Salman misal manggil Sugianto. Tidak boleh. Ya. Qala Ibnul Qayyim. Berkata Imam Ibnul Qayyim fi I'lamil Muwaqqi'in. Dalam kitab I'lamil Muwaqqi'in. Wa ta'atuhum afradu alaihim min ta'atil ummahati wal aba. Kata Imam Ibnul Qayyim, mentaati mereka, yaitu mentaati para ulama, lebih wajib dibandingkan mentaati orang tua dan ibunya. Bin nassil kitab, dengan nas Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati ulil amr. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, mentaati ulama lebih wajib dibandingkan mentaati orang tua. Apa yang dimaksud oleh keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim ini tadi? Maksudnya mentaati ulama, mentaati guru pada perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Itu lebih wajib dibandingkan antum mentaati orang tuanya antum. Faham enggak? Contoh, kata Pak Slamet, Van, Toya, kalian enggak usah mondok, bantu bapak dapat kerjaan, jadi supaya kita, bapak ada yang bantu, kalian bantu jadi kenek saja, daripada bapak ngupah orang, ya enggak? Mendingan antum Van, tukang bantu adukkan semen, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail, pakai dalil pula dia. Ibrahim tukang plester bata, Ismail tukang kata, misalkan Anda bilang, enggak usah Pak, antum belajar aja, ilmu itu penting. Mana yang wajib ditaati? Ilmu, ya, ilmu. Kata Selamat, enggak usah merojaah, nanti kamu kalau terlalu banyak merojaah nanti stres. Atau dia bilang, enggak usah ngafal, belajar bahasa Arab aja. Ustadznya bilang, dahulukan menghafal Al-Quran, penting. Nah itu tadi, ya, wajib mentaati guru dibandingkan orang tua. Tatkala kapan tadi? Berkaitan dengan muqtadha al-ilm, konsekuensi ilmu. Jadi wajib mentaati ulama, mentaati guru, ustadz, ya, syekhnya antum pada perkara yang merupakan muqtadha al-ilm, merupakan konsekuensi ilmu. Difahami? Ya. Kata Pak Slamet, pulang saja nak. Kata ustadznya, enggak usah pulang dulu, fokus saja dulu belajar di sini. Ya, kalau mau pulang sebentar saja, misalkan gitu kan. Karena antum kalau pulang nanti antum nggak kesini lagi. Kadang sebagian orang gitu, dia guru tuh lebih ngerti terhadap kondisi anak ini tadi dibandingkan orang tua. Orang tua itu mandang anak itu dengan perasaan. Kalau guru itu tidak mandang dengan perasaan, pandang gimana caranya dia berhasil. Itu letak perbedaannya. Kemudian qala al-'allamah Sa'di,
Falaisa naf'ul aba wal ummahat nadhiran li naf'il muallimin al murabbin linnas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Bukanlah atau tidaklah kemanfaatan orang tua setara seperti kemanfaatan guru dan pendidik bagi umat manusia yang telah mengajari ilmu terkecil sampai ilmu terbesar. Al-badzilin nafais awqatihim, yang telah mengorbankan waktu-waktu berharga. Subhanallah ya ikhwan, hargailah waktunya para masyayikh, para ulama. Waktu mereka itu berharga. Ya. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kemanfaatan orang tua, ya, naf'ul aba wal ummahat, kemanfaatan orang tua itu tidak setara dengan kemanfaatan guru, pendidik bagi umat manusia. Maksudnya apa? Guru, pendidik dalam memberikan manfaat, orang tua dalam memberikan manfaat pada anaknya itu tidak setara dengan guru. Ya benar. Kemudian dia ngajari dari nol. Antum bersyukur lalu dengan guru-guru antum yang ngajari dari nol. Serius. Doakan. Minimal kalau antum nggak bisa balas, doakan. Di waktu-waktu mustajab doakan guru. Siapapun gurunya antum. Antum doakan guru enggak? Ya enggak? Doakan guru. Anak bukannya supaya antum nyontoh ya. Kadang anak doakan Syekh Abdurrahman Al-Adani. Ya Allah ampunilah beliau. Syekh Yasin, yang guru-guru yang wafat, yang tewas terbunuh. Guru-guru yang masih hidup itu loh. Ya, anak pernah belajar di Ustaz Afifuddin itu. Beliau banyak ngajari anak ilmu. Kadang-kadang terselip doa untuk beliau. Doakan guru. Jangan berat untuk doakan. Orang kadang udah ndak ada sumbangsi material, udah ndak ada tenaga, doakan juga pelit sekali doakan guru. Doakan kebaikan untuk guru, karena kemanfaatan dari guru tersebut akan besar. Wallahi anak pribadi kalau bapak anak nggak ngajari ngaji, serius, bapak nggak ngajari ngaji, anak bisa ngaji bukan dari bapak, dari guru. Kadang dulu kita nggak bisa baca ini jam boro-boro ini, nggak ada harokatnya tadi. Siapa? Dari mana? Dari guru. Kita nggak ngerti ilmu-ilmu yang ini, kitab ini dulu mungkin jadi pajangan, kita judulnya aja nggak bisa baca. Dari mana? Dari guru. Antum-antum yang mungkin sudah hafal Al-Quran, dari mana? Guru. Ada guru yang siap sabar. Mereka guru-guru yang siap sabar yang luar biasa, hargai guru. Kemanfaatan mereka tuh lebih besar dibandingkan kemanfaatan orang tua. Iya. Anak pribadi nyaksikan sendiri ya, kawan. Bagaimana masyayikh itu tadi. Antum lihat di Yaman, Syekh nanggung udah ngajar loh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada Syekh Utsman As-Salimi. Udah ngajar. Beliau nanggung utang untuk memberi makan tulab. Anak WA kemarin waktu itu Ramadan, kan kita ustaz tuh galang dana, kita kirimkan ke Yaman. Anak WA beliau kirim pesan suara. Kata beliau, "Na'am. Tapi tidak usah sebarkan kemana-mana. Malu," kata beliau. Sampai nanggung utang. Yang kemarin Syekh yang di Damar kemarin, ya, yang Abdul Malik yang datang ke sini, anak tanya, "Syekh Utsman ngutang?" "Na'am." Syekh yastadin litulab. Syekh ngutang untuk ngasih makan santri. Antum bisa bayangkan? Syekh seperti ini. Tahu pulang-pulang ke Indonesia, Syekh dibilang hizbi, mubtadi. Kekek kepalanya. Enggak sopan. Itu orang-orang Indonesia yang taubatlah kalau sebelum ajal menjemput. Orang yang enggak beradab dengan guru. Ya. Bayangkanlah, Syekh sampai ngutang, pulang ke Indonesia, Syekhnya dibilang ahlul bid'ah. Enggak layak diambil ilmunya. Sampai enggak mau ngajarkan kitab-kitab atau menyebutkan nama gurunya. Ini apa? Adab, bukan adab sama sekali. Ini namanya akhlak yang buruk. Sebagian masyayikh itu ngutang. Tidak mau memberatkan thalabul ilm. Sudah dikasih ilmu, dikasih makan. Makanya antum-antum yang kalau suatu saat nanti Allah mudahkan antum belajar ke Yaman, ingat, jaga marwah dan martabat guru-guru masyayikh yang ada di Yaman. Allah yang katakan mereka itu betul-betul ngutang. Ada salah seorang mudarris, kalau bahasa kitanya mungkin udah ustadz, senior lah. Ya. Dia bilang sama anak, "Abdurrahman,
Ana di ngajar di markis ini katanya. Itu di Yaman. Ana digaji cuma 150 real per bulan. Berapa 150 real per bulan? Hah? 750 ribu lah anggap sekarang ini. 750 ribu sebulan. Makanya ketika punya guru, siap meluangkan waktu, nah itu tadi antum hargai waktu yang ada itu tadi. Para ulama itu luar biasa ya kawan. Mereka meluangkan waktu. Kadang mau duduk berjam-jam. Anda nyaksikan sendiri. Meluangkan waktu luar biasa. Siap dengan senangnya tadi. Kalau kita, tidak sebanding dengan para ulama waktu kita ini tadi. Mereka betul-betul waktu itu tadi ibarat sesuatu yang berharga di kalangan mereka. Makanya jangan disia-siakan ketika antum sudah berada di majelis ilmu, apalagi di depan para ulama. Wasafwatu afkarihim atau wasafwata afkarihim fi tafhimil mustarsyidin bikulli tariqin wa wasilatin yaqdiruna 'alaiha. Mereka para ulama, guru itu tadi telah mengorbankan pemikiran mereka yang pres itu tadi di dalam memahamkan murid dengan segala metode dan segala cara yang mereka mampu. Nah, ini juga kadang mikir gimana cara memahamkan murid ini tadi. Apa sih kitab yang cocok? Bagaimana cara memahamkannya? Apa pelajaran yang layak? Difahamkan. Kemudian qala Ibnu Utsaimin wa Syekh Bakar lam yaqul an taqul li walidik dzin nasab dzil ubuwah at-tiniyah isyaratun ila haqaratihi bin nisbah li abil ilmi wal al-muallim. Syekh Bakar Abu Zaid tidak mengatakan ya agar engkau katakan kepada orang tua nasabmu atau orang tua yang ubuwah at-tiniyah tersebut sebagai bentuk isyarat akan hinanya penisbatan kepada hal tersebut kepada bapak ilmu atau bapak guru tadi, seorang muallim. Maksudnya apa? Ya. Di atas itu kan Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, ya, tidak selayaknya kata beliau, engkau ucapkan kepada orang tuamu, ya, orang tua kandung yang senasab dengan ya fulan, misalkan orang tua ada bapaknya tadi siapa namanya Sugi, ya Sugi misalnya dipanggil. Beliau tidak mengatakan tidak boleh itu tadi. Menunjukkan apa? Rendahnya kalau dinisbatkan seperti itu tadi kepada orang yang berilmu, kepada gurunya antum. Kalau yang bernasab saja tidak boleh, begini demikian juga pada guru. Fangdur ya talibal ilmi ila muallimika kaifa yabdal waqtahu wa nafsahu wa fikrahu. Hendaklah engkau melihat wahai penuntut ilmu, bagaimana gurumu mengorbankan ya waktunya, dirinya, pemikirannya. Antum bisa bayangkan? Kadang gurunya antum mikirkan gimana caranya antum supaya faham. Dicarikan apalah kitab yang layak untuk mereka ini tadi. Dipikirkan lagi. Ini sore ini makan apa kira-kira ini? Iya enggak? Ini buka puasa ini, apa lagi yang dipikirkan? Dipikirkan. Liyu'allimakal ilman nafi'. Mereka mengorbankan waktu, pemikiran, jiwanya untuk mengajari engkau ilmu yang bermanfaat. Wa bitariqil ashal fal ashal. Mengorbankan bagaimana dengan metode yang paling mudah, Wa yabda ma'aka bil aham fal aham. Dimulai dengan yang paling penting. Ala hasabi fahmik, sesuai pemahamanmu. Dilihat kayak misalkan ini anak ini tadi masih terbata-bata, gimana cara dia bisa lancar ngajinya? Dipikirkan sama ustadznya antum. Kadang dipikirkan bukunya, apa sih buku? Kalau anak pribadi yang paling penting anak pikirkan itu buku, kitab. Apa sih yang cocok ini? Kadang dipikirkan. Kalau anak mau buka kitab, anak mikir dulu. Apa sih? Asyik bisyik yudkar. Karena sebagian kawan-kawan itu ya semoga Allah SWT catat sebagai amal jariah untuk anak. Karena sebagian kawan-kawan yang di Yaman, yang pulang ke Indonesia itu nanya, Doraman, ada enggak kitab yang cocok, yang bagus untuk diajarkan? Bab imla. Yang belum pernah tanya ke anak tuh bab tajwid, itu saja. Kalau mau imla, mustola, fikih, tauhid, akidah, yang di Yaman pula sama kayak gitu. Anak cepet nyarinya. Itu tadi karena mikir. Dipikirkan, enggak cuma sekedar diajar-ajarkan, dipikirkan dulu. Kitab ini layak apa enggak untuk diajarkan? Nah, kitab saja dipikirkan. Sudah tentu kitabnya misalkan dipilih, misalkan kitabnya ini kitabnya.
Dipikirkan lagi, ada enggak cetakan, taklik atau syarah yang kira-kira cocok? Dipikirkan lagi. Bahkan sebagian, kalau sekarang alhamdulillah kitab dulu itu kitab itu untuk dapatkan kitab yang diajar sini, itu nggak ada PDF-nya. Ana pernah beli kitab itu nggak ada PDF, belinya di Hadramaut di Mukallah. Dapat kalau nggak salah 20 atau 10 eksemplar. Nggak bisa dibawa semua ke Indonesia. Bisa dibawa separuh. 2 kali anak beli kitab untuk dipelajari Darul Hadis ini, yang perjalanannya susah. Yang kedua, Syarah Masailul Jahiliyah. Itu tidak ada PDF-nya, cuman ada di Yaman. Anak bilang, tolong beli, anak kirim uang, transfer waktu itu, tolong belikan. Dibelilah waktu itu di Aden. Subhanallah. Dibawa dari Aden, dibawa ke Saudi. Anak dapatnya di Madinah. Subhanallah, senang sekali anak. Kitab itu tadi, Syarah Masailul Jahiliyah, pernah dibuka di sini, tapi terputus. Mungkin ada waktu anak buka lagi. Dan tidak ada PDF-nya. Kadang dipikirkan. Nah, dan itu brandnya Darul Hadis. Anak tidak mau buka buku, yang bukunya itu familiar. Ya, brandnya di sini tadi adalah seperti itu. Jadi anak buka buku, orang lain itu susah mau nyontoh. Anak cari, kalau dulu beli kadang di Mesir. Kalau yang misalkan yang biasa-biasa familiar itu anda. Nah itu saja kadang dipikirkan. Ya. Kemudian dikit lagi ya. Yabda'u ma'aka bil aham fal aham ala hasabi fahmika likai tataraqqa fi maratibil ilm. Ya. Dia memulai yang terpenting dengan yang terpenting guru tadi sesuai dengan pemahamanmu supaya engkau bisa naik pada tingkatan-tingkatan ilmu tadi. Hatta tasir aliman biidznillah ta'ala. Sehingga engkau menjadi seorang berilmu. Itu dipikirkan. Itu kadang seorang guru tersebut. Wa tantafi' bi'ilmika dunya wa ukhra. Sehingga engkau bisa mendapatkan manfaat dengan ilmumu tadi baik dunia ataupun akhirat. Afala yakunu hadza a'zam manzilatan indaka min abika wa ummika. Bukankah yang demikian ini jauh lebih besar kedudukannya di sisimu dibandingkan bapak dan ibumu? Wa huwa sabab fi inqadhika mimma yadhurruka fi dinika wa dunyaka. Dan dia adalah sebab terselamatkannya engkau dari perkara yang membahayakan engkau di dunia dan di akhirat. Kadang guru itu punya peran penting. Subhanallah ya ikhwan. Ana bilang ya. Ana ucapkan jazakumullah khairan para masyayikh dan juga ustaz-ustaz yang ngajarin anak ilmu. Ana katakan ya. Kalau ana enggak ada ilmu ya, enggak diajari dulu. Siapa nih? Antum pikir, siapa? Travel mana mau ngajak gratis umroh? Ya pada? Hah? Kalau bahasa Arab enggak bisa. Ya enggak? Ngaji enggak bisa, enggak hafal dalil. Itulah hikmahnya kata Ustaz dulu Muraja Abdurrahman. Ya enggak? Hafalkan. Manfaatnya di hari kemudian. Kadang ada manfaatnya. Makanya Anda bilang, makanya kata beliau, kadang ilmu tadi, dengan ilmu itu engkau bisa meraih manfaat dunia wa ukhra. Dunia akhirat. Dengan ilmu tadi. Kadang orang tua kita tuh, Anda jujuran saja, Anda punya orang tua ya, dia yang biayain Anda belajar. Tapi yang kita bisa dapat ilmu tadi dari guru, diajari dari nol. Karena subhanallah hasil dari ilmu tersebut. Sebagian teman-teman ya, ada orang Indonesia nya. Datang dia ke tempat Ana. Dia dari salah satu pondok pesantren di Sumsel ini. Datang dia ke Darul Hadis, masih rumah belajar. Ustadz katanya, Ana mau ke Yaman, bisa minta rekomendasi. Dia udah bawa kertas, fotokopi, udah tinggal nulis. Ana tanda tangan, udah. Ke Yaman lah dia sebentar. Sempat di Yaman, di Hadramaut, di Syihar, sekitar 1,5 tahun. Itu setelah pandemi. Antum ke Yaman kapan? Tahun berapa antum datangnya? Antum kenal sama Agung nggak? Kenal ya? Bareng nggak datangnya? Ketemu sebentar. Nah, Ana yang ngasih tazkiyah. Awal-awal dia datang, Al-Muhim Ana mau cerita ini. Dalam artian tuh ada sebab ilmu yang dia dapatkan. Dia belajar setahun. Subhanallah ya, lumayan ya. Belajar di Yaman antum tahu lah sendirilah. Setahun aja di Yaman itu udah lumayan lah. Setahun setengah. Kemudian umroh lah di Saudi. Intinya sekarang bos travel lah. Kesimpulannya sekarang bos travel.
Awal-awal dia di Saudi sempat, Masya Allah, anak ajak ke tempat Syekh Muhammad Bamusa itu sama dia. Kemarin, ketika tahun kemarin, anak ajak ke tempat Syekh Bamusa, masih lah mau dia. Mau nggak ke tempat Syekh Bamusa? Ayo. Mau Ustaz katanya tadi. Intinya sekarang owner salah satu travel umroh. Al-muhim ya ikhwan, kadang dunia itu tadi kita dapatkan sebabnya karena kita belajar agama, ada guru. Ya tuh pikir, kalau nggak bisa bahasa Arab, ya nggak bisa ini, nggak bisa itu, belum tentu Allah SWT mudahkan jalan dunia tadi. Ya apa tidak? Kadang Allah SWT mudahkan jalan dunia itu melalui jalan ilmu. Berapa umur antum Ustaz Abdurrahman Sirait? 23 tahun. Nah, 23 tahun dengan posisi antum sekarang, ya mungkin banyak perkara-perkara dunia yang antum dimudahkan oleh Allah SWT pada anak yang umur 23 tahun tidak termudahkan, ya enggak? Pada anak yang umur 23 tahun tidak termudahkan. Siapa yang paling besar jasanya? Sebenarnya kalau kita mikir, ilmu yang kita dapat dari guru yang dulu ngajari kita. Makanya ucapkan jazakumullah khairan Ustaz, jazakumullah khairan ya Syekh. Mereka tidak ngarep-ngarep untuk dapat balasan. Ucapkan terima kasih saja sudah alhamdulillah. Waqad, lihat kata beliau, waqad kasura al-uquq min ba'dit tullab lima syaikhihim. Sungguh sangat banyak al-uquq, kedurhakaan dari sebagian tullab terhadap guru-guru mereka sendiri. Banyak. Dulu orang-orang yang belajar di Ma'bar ratusan, pulang-pulang ke Indonesia celaan dengan mengatakan Muhammad al-Imam Mubtadi', dhal, Abdurrahman al-Adani mughaffal. Kalau ente tidak belajar dulu di Damaj, tidak belajar di Ma'bar, tidak belajar di Aman, siapa yang mau undang ente tabligh akbar keliling Indonesia? Hah? Kalau cuma mengandalkan belajarnya di pondok lokal, nggak ada orang mau manggil. Tapi ketika pulang Indonesia dengan gampang memberikan lisan ini tadi, mencela para masyayikh yang sudah ngasih makan gratis. Fan-nasiha lahum ayatubu ilallah. Maka nasihat kepada mereka-mereka agar bertaubat kepada Allah. Wa yatlubus samah min masyayikhihim. Serta meminta kemaafan, keridhaan dari gurunya. Wa yas'alullaha ayyarzuqahum albirra bihim, serta agar mereka memohon kepada Allah agar Allah berikan bakti kepada guru. Wa yaqumu bil birri bihim wallahul muwaffiq, dan juga bangkit berbakti kepada guru. Makanya ikhwan, ana secara pribadi sering kadang menganjurkan antum untuk belajar dengan para ulama. Kenapa? Karena di sanalah antum akan melihat hakikat ilmu yang asli, ya, di hadapan para ulama, di hadapan para masyayikh, mau di Yaman, mau di Saudi Arabia, ya, itu sesuai dengan takdir dan kemudahan yang mana yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. So, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Silakan qomat, kita salat Isya.